أحمدك اللهم سبحانك وأتوب إليك وأؤمن بك وأتوكل عليك وأشهد أن لا إله إلا الله وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته فأحينا اللهم على سنته وأمتنا في ملته واحشرنا في زمرته مع أولئك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari sekian banyak waktu yang kita gunakan setiap hari, sesungguhnya waktu yang terbaik adalah di saat kita mampu menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk beristiqamah belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Allah membekali Rasulullah dengan sebuah surat yang namanya Surat Bani Israel. Surat ini diturunkan di Mekah, juga disebut Surat Al-Isra. Ayat pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tidak ada perkataan yang didahului dengan kata subhana kecuali mempunyai arti tidak ada yang mampu mengerjakan kecuali Allah. Anda melihat bulan, mengatakan subhanallah. Tidak ada yang bisa menciptakan bulan kecuali Allah. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Dari mana? Dari Masjidil Haram di Mekkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang mana Masjidil Aqsa ini diberkahi sama Allah di sekelilingnya untuk ditunjukkan sama Allah kebesaran tanda-tandanya. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kenapa Maha mendengar dan Maha melihat? Karena sebelum Isra Mi'raj Rasulullah selalu berdoa kepada Allah untuk memohon pertolongan, tapi belum turun pertolongan. Jadi kalau Anda mengalami musibah, belum datang pertolongan Allah, tetaplah bersama Allah, karena di situ Allah masih ingin menguji Anda. Nanti pertolongan itu akan datang. Maka dari itu Allah mengatakan, sesungguhnya Allah Maha mendengar atas jeritanmu, keluhanmu, doamu, dan Allah melihat kau diusir dari Mekah, pergi ke Taif, diusir, kembali lagi ke Mekah, baru kau di Isra Mi'rajkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Mekah ke Palestina, maksudnya apa? Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, dua-duanya ini adalah tempat suci umat Islam. Barang siapa yang mengganggu salah satu dari dua masjid ini, menguasai salah satu dari dua masjid ini, sesungguhnya dia telah mengganggu umat Islam di seluruh dunia. Masya Allah, umat Islam di seluruh dunia bersama Masjidil Aqsa, khususnya di Indonesia. Mayoritas bangsa Indonesia mendukung para pejuang di Palestina, dan itu yang benar. Kecuali sebagian dari kalangan umat Islam yang menentang para pejuang di Palestina. Mereka tidak mengerti, mereka telah tergelincir, telah tersesat. Mereka ini disebut sama Allah Ahlul Irjaf atau Al-Murjifun. Apa Al-Murjifun itu? Yang meretakkan kubu umat Islam, menguntungkan musuh Allah, menguntungkan orang Yahudi. Ini Al-Murjifun. Orang-orang Al-Murjifun ini disamakan sama Allah dengan orang-orang munafik. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Kalau orang-orang munafik
kata Allah. Orang munafik ini diintipnya neraka. Dan orang-orang yang hatinya berpenyakit. Penyakit apa? Penyakit dengki, penyakit sombong, penyakit merasa paling benar. Wal murjifun, dan orang-orang yang selalu meretakkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Maka Allah akan menggerakkan Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak ada, berarti pemimpin desa, untuk mengusir mereka dari desa itu. Ini bahayanya orang jadi murjif. Apakah mereka tidak sholat? Sholat, tapi mereka tergelincir. Kenapa? Asalnya hatinya kotor. Jadi kita dengar banyak yang mengatakan, oh para pejuang di Palestina itu akidahnya Asy'ariyah, mereka itu sesat, nggak usah dibelah. Mereka itu belum mendapat hidayat. Inilah orang-orang yang dibilang sama Allah al-murjifun. Apakah mereka menginginkan musuh Allah yang setiap hari kita baca dilaknat sama Allah, ghairil maghdubi alaihim, menang terhadap mereka? Mereka sedang menguasai Masjidil Aqsa. Nah, ini harus kita sadari. Mal'unina aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Al-murjifun ini kemana saja mereka berada akan dibenci, dikutuk sama Allah dan dikutuk sama masyarakat. Ukhidhu wa qutilu taqtila. Hidupnya mereka terbelenggu, tidak bisa kemana-mana, hanya bisa bergaul dengan golongannya sendiri saja, tidak bisa bertemu dengan orang yang berbeda, tidak bisa bertemu dengan orang yang apalagi akidahnya lain. Pokoknya hanya bisa dengan golongannya. Wa hum la yash'urun. Wa qutilu taqtila, dan dikutuk di mana saja mereka berada. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Ini hukum Allah sejak dahulu sampai hari kiamat dan tidak akan dirubah. Ulaika alladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka lah orang-orang yang kita disuruh berpaling dari mereka, jangan mengikuti jejaknya. Ulaika alladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim. Allah Maha mengetahui tentang isi hati mereka. Jadi kata ulama, anta ma'at ta'ah wala ma'al ibadah. Kamu ini orang yang taat, apa kau ini orang ahli ibadah tapi tidak taat? Fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan katakanlah terhadap diri mereka kata-kata yang tegas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya satu ayat tentang Isra wal Mi'raj. Selanjutnya Allah mengkisahkan tentang siapa Bani Israel. Rasulullah belum bertemu dengan orang Yahudi di Madinah, Rasulullah di Mekah, tapi sudah diberi gambaran sama Allah. Wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami anugerahkan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat, dan kami jadikan Taurat ini sebagai petunjuk buat bangsa Bani Israel. Alla tattakhidhu min duni wakila. Dari semua isi Taurat itu, kata Allah, yang terpenting satu, alla tattakhidhu min duni wakila. Jangan sekali-kali kau menyandarkan urusanmu kepada selain Allah. Anda punya masalah, jangan ke dukun, jangan petik laut, jangan kebo-keboan, hadiri itu semua acara yang membuat Allah murka kepada Anda. Tetaplah bersama Allah, panjang atau pendek urusan Anda, tetaplah bersama Allah subhanahu wa ta'ala. La tas'alanna bani Adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdab in tarakta su'alahu wa banu Adam hina yus'alu yaghdabu. Jangan sekali-kali Anda mengharapkan dari manusia. Manusia diminta sekali kasih, terus menerus menolak. Apa perbedaannya Allah dengan manusia? Allah kalau tidak dimintai marah, karena Allah itu as-samad, tempat peminta. Tapi manusia sebaliknya, Allah kalau dimintai terus marah. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Ingatlah engkau, wahai bangsa Bani Israel, kamu ini dijadikan selamat dari tufan Nabi Nuh. Orang Yahudi ini akan ada sampai hari kiamat. Binassil Quran, kau diselamatkan dari banjir yang di zamannya Nabi Nuh. Gara-gara apa?
gara-gara keberkahan ayahmu Nuh alaihi salam yang selalu bersyukur kepada Allah. Ayah yang soleh akan meneteskan keberkahan kepada keturunannya, tapi tidak semua keturunan akan mendapatkan keberkahan orang tuanya. Nabi Musa sama Nabi Harun berjalan masuk ke sebuah desa, kehabisan bekal, akhirnya minta makan dan minum. Permintaan makan dan minum ini permintaan yang paling kecil. Kalau orang dimintai makan dan minum tidak memberi, berarti ini orang sudah kelewatan. Akhirnya ada rumah mau roboh. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqamah. Qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Maka ditegakkan kembali sama Nabi Khidir tembok yang mau roboh lagi. Protes Nabi Musa, wahai Khidir, ini masyarakat biadab. Kenapa kau berkorban menegakkan temboknya? Kenapa kau tidak minta upah saja? Kan lumayan ada pemasukan. Apa kata Nabi Khidir? Qala hadza firaqu baini wa bainik. Wahai Musa, inilah pertemuan kami terakhir dengan kamu. Kamu tidak mampu sama saya. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. Kata Nabi Khidir, kau tahu tembok yang aku tegakkan tadi adalah milik dua anak yatim. Yang mana anak yatim, dua anak yatim ini ayahnya adalah orang yang soleh. Ayah yang soleh akan meneteskan keberkahan, dan dua anak ini ditakdirkan sama Allah menerima keberkahannya. Fa'arada rabbuka yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Maka gara-gara itu Allah menghendaki agar anak tadi tidak kehilangan harta yang disimpan sama ayahnya di bawah tanah, dan ini atas perintah Allah. Inilah keberkahan yang menurun kepada keturunan dari orang tua yang soleh. Waktu Ja'far al-Mansur al-Abbasi, seorang dari Bani Abbas, dinobatkan jadi raja, dia kumpulkan ulama. Salah satunya bernama Muqatil ibn Sulaiman. Berkata Abu Ja'far, ya Muqatil, idzni, wahai Muqatil, berilah aku nasihat. Berkata Muqatil, ya Amiral Mu'minin, a'idzuka bima ra'ait am bima sami'at. Kau tak beri nasihat sesuatu yang aku dengar atau sesuatu yang aku lihat. Innama sami'tahu akthar mimma ra'ait. Yang kita dengar tentunya lebih banyak daripada yang kita lihat. Kita mendengar Rasulullah, tidak melihat Rasulullah. Bal bima ra'ait. Katanya Abu Ja'far al-Mansur, yang kau lihat, nasihatilah aku dari sesuatu yang pernah kau saksikan. Wallahi ya Amirul Mu'minin, demi Allah wahai Amirul Mu'minin, Abdul Malik ibn Marwan al-Umawi, raja dari Bani Umayyah yang zalim, yang kejam, yang fajir, meninggal mempunyai 11 anak lelaki. Setiap anaknya mewarisi 1 juta dinar, ghairal qusuri wal mazari' wal khawadim. Belum lagi istana, belum lagi kebun, belum lagi binatang-binatang, belum lagi budak. Wa Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz juga punya anak 11. Tidak ada dari satu anaknya yang mewarisi lebih dari setengah dinar. Ini disaksikan sama Muqatil. Waktu Umar bin Abdul Aziz mau meninggal, ditanya, apa yang kau wariskan kepada anakmu? Dia bilang, saya mewariskan takwa kepada Allah. Fa innallaha yatawalla salihin. Allah akan menjaga urusan orang-orang yang soleh. Kalau anakku tidak bertakwa, kenapa saya harus mewarisi harta yang akan dipakai untuk maksiat kepada Allah? Thumma wallahi ya Amiral Mu'minin, laqad ra'aitu ahada abna'i Umar bin Abdul Aziz kharaja fi sabilillah bi 100 farasin yatasaddaqu bih. Demi Allah, wahai sang raja,
Saya menaksikan semua anaknya Umar bin Abdul Aziz ini kaya. Salah satunya keluar dengan 100 kuda berjihad di jalan Allah, dibagi-bagi kudanya. Wa kadzalika ra'aitu ya Amiral Mu'minin ahad abna'i Hisham ibn Abdul Malik yatasawwal fil aswaq wa yurzaq alaihim. Dan demi Allah, wahai sang raja, semua anaknya Hisham bin Abdul Malik menjadi miskin, bahkan ada yang minta-minta di pasar keliling jadi pengemis. Inilah keberkahan yang diterima oleh anak, dan anak yang tidak diberi keberkahan karena ayahnya yang tidak soleh. Kalau anda punya ayah yang soleh, orang tua yang soleh, terus anda birrul walidain, fahani'an lakum, maka anda adalah orang yang sangat beruntung. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Dan kami pastikan, kata Allah, bahwasannya di Taurat, ini Allah berbicara tentang di Taurat, diturunkan lagi di Quran. Kami pastikan kepada kalian, wahai bangsa Bani Israel, kalian akan membuat 2 kerusakan besar di muka bumi. Banyak kerusakan yang dibuat oleh Bani Israel. Membunuh Nabi Zakaria, mau membunuh Nabi Isa, tapi 2 ini yang dianggap Allah terbesar. Faida, kalian akan membuat 2 kerusakan yang besar dan akan menjadi bangsa yang sangat menyombongkan diri. Faida jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyari wa kana wa'dan maf'ula. Di saat kerusakan pertama kalian kerjakan, wahai bangsa Bani Israel, kapan ini terjadi? Di zamannya Rasulullah, waktu Rasulullah berada di Madinah. Kami akan mengutus hamba-hamba spesial kami. Siapa? Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Kalau nyerang tidak nanggung-nanggung, kalian akan dikepung dan diusir dari tempat itu. Sesampai Rasulullah di Madinah, Rasulullah sudah punya gambaran siapa Bani Israel. Didatangi sama Rasulullah, diajak hidup bersama. Tapi hari demi hari Rasulullah mengetahui mereka selalu membuat fitnah untuk membunuh Rasulullah. Akhirnya dikumpulkan sama Rasulullah. Ada 3 suku di Madinah, di luar Madinah lain lagi. Dikumpulkan, kata Rasulullah, ittaqullah wa aminu bi wa laqad alimtum anni rasulullah ilaikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ikutilah aku, berimanlah kepadaku, sesungguhnya kalian telah mengetahui aku ini juga diutus untuk kalian. Apa jawab bangsa Bani Israel di Madinah? Ya Muhammad, la yaghurrannaka nasruka bi badrin bi Quraisy bi Badr fa innahum aghmar la ya'rifuna al-qital walakinnaka law qataltana la ta'rifu annana nahnu nas. Wahai Muhammad, kamu jangan bangga menang perang Badar sama bangsa Quraisy. Orang Arab Quraisy itu enggak ngerti apa-apa, orang lugu. Tapi nanti kalau kamu berperang kepada kami, dengan kami, kamu akan tahu siapa kami. Diam Rasulullah, ditinggal. Hari demi hari mereka membuat fitnah. Maka dikepunglah Yahud Bani Qainuqa sama Rasulullah. Dikepung 14 hari, jatuh di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diusirlah dari Madinah. Tinggal 2 suku di Madinah. 4 manusia yang paling dibenci sama bangsa Yahudi dan terkenang sampai sekarang. Pertama, Fir'aun. Kedua, Rasulullah, karena Rasulullah yang mengusir mereka. Ketiga, Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali yang memimpin peperangan terhadap mereka. Keempat, Hitler, karena Hitler membunuh jutaan orang Yahudi dengan berbagai macam cara, diracun segala macam. Kedua, Yahud Bani Nadir. Yahud Bani Nadir ini Rasulullah bertamu, dipersilahkan. Diam-diam mereka mau menjatuhkan batu yang besar dari atas rumah mereka ke kepala Rasulullah. Jibril alaihissalam mengabari Rasulullah, maka Rasulullah langsung berdiri dan tidak mengenai Rasulullah. Bendera diberikan kepada Sayyidina Ali sama Rasulullah dan dikepunglah
Yahud Bani Nadir. Kamu tidak menyangka, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum. Kamu tidak menyangka mereka akan jatuh karena kuatnya Yahud Bani Nadir. Dan mereka juga yakin kamu tidak akan menang. Tapi hanya dalam waktu 1 minggu, senjatanya Allah apa? Rasa takut dijatuhkan ke hati mereka. Seminggu jatuhlah Yahud Bani Nadir, diusir dari Madinah. Tinggal satu, Bani Quraidah. Yahud Bani Quraidah ini sebetulnya paling tidak mau mengingkari janji, tapi dipengaruhi sama Yahud Khaybar. Yahud Khaybar ini di luar Madinah. Yahud Khaybar ini kaya, mengumpulkan 10.000 lebih orang Arab, mengajak memerangi Rasulullah. Kalau Rasulullah terbunuh, separuh dari harta mereka diberikan. Semangat, 10.000 lebih tentara dari Mekah dan sekelilingnya mengepung Rasulullah yang disebut dengan Perang Khandaq atau Perang Parit. Waktu Perang Parit sekitar 27 hari. Jadi digambarkan sama Allah situasi yang sangat mencekam. Idh ja'ukum min fawqikum, di saat mereka mengepung kalian dari atas, dari sebelah utara. Wa min asfala minkum, dan dari bawah, dari selatan. Wa idh zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Dan di saat mata-mata kalian tidak bisa berkedip, melotot karena saking cemasnya. Wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Hati kalian itu aslinya di dada, tapi karena saking takutnya naik sampai berada di kerongkongan. Prasangka kalian terhadap Allah, keimanan kalian terhadap Allah kemana-mana. Apa mungkin kami ini menang melawan 10.000 tentara? Yahud Khaybar 10.000, orang Arab 10.000 lebih. Mungkinkah kami menang? Hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah orang-orang yang beriman betul-betul diuji sama Allah keimanannya, dan digoncang keimanannya sekeras-kerasnya. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Di saat orang munafik dan orang yang hatinya tidak bersih, penuh penyakit, berkata, ini kubunya Rasulullah, janjinya Allah dan janjinya Rasulullah ini janji omong kosong, tidak masuk akal kita menang. Wa idh qalat ta'ifatu minhum ya ahla Yathriba la muqama lakum farji'u. Diikuti oleh sekitar 1/3 dari pengikut Rasulullah berkata, wahai penduduk Yathrib. Yathrib sudah dirubah sama Rasulullah menjadi Madinah, dikembalikan lagi Yathrib karena mereka mulai ragu dengan kenabian Rasulullah. Wa idh qalat ta'ifatu minhum ya ahla Yathriba la muqama lakum farji'u. Tidak ada harapan kalian akan menang, pulang aja ke Madinah. Wa yasta'dhinu fariqun minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana 'aurah wa ma hiya bi'aurah yuriduna illa firara. Ya Rasulullah, mohon maaf, kami pamit pulang sebentar, ngecek istri kami di rumah sama anak-anak ini aman atau tidak, terus kami kembali. Kata Allah, ini alasan yang palsu. Kenyataannya mereka telah menggugurkan keimanannya dan ingin melarikan diri dari peperangan. Walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnata la atawha wa ma talabathu biha illa yasira wa laqad kanu ahadullaha min qablu la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Bukankah kalian, kata Allah, sebelum berangkat sudah berjanji tidak akan melarikan diri dari peperangan? Dan janji ini akan dipertanyakan sama Allah di hari kiamat. Di saat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ini adalah kesepakatan yang erat antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di hari kiamat nanti akan ditanyakan konsekuensinya syahadat kita. Apakah kita tetap berpegang teguh dengan ajaran Allah? Kita sudah berjanji dengan di saat kita mengucapkan syahadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kira-kira 3 minggu, Yahud Bani Quraidah yang sangat dikhawatirkan sama Rasulullah dalam situasi yang sangat mencekam ini, Rasulullah dikepung oleh puluhan ribu tentara. Terpengaruh Yahud Khaybar nyerang Rasulullah dari belakang. Tambah sudah 1/3 pengikutnya Rasulullah keluar. Akhirnya
salah satu pendekarnya orang Quraisy mampu melompati parit. Paritnya ini kira-kira 5 atau 6 meter. Saking hebatnya dia menunggang kuda, mampu melompat. Berkata, "Walaqad bahahtu minan nida'i li jam'ikum hal min mubaris." Saya sudah serak jerit-jerit. Siapa yang berani menantang aku? Wa waqaftu idh jabuna al-musyajja'u mawqif al-qarn al-munajis. Aku berhenti seperti banteng yang ingin menerkam, tapi di hadapan para pengecut. Sia-sia. Walidzaka inni lam azal mutasarri'an qabla al-hazahis. Inna syaja'ata fil fata wal jud min khairil gharais. Maka dari itu aku sudah berani menyimpulkan kubu kami adalah yang menang. Tidak ada yang berani melawan aku. Sesungguhnya dua akhlak kalau dimiliki seorang lelaki, ini adalah akhlak yang mulia. Pertama, lelaki itu harus pemberani. Kedua, lelaki itu harus karim, harus royal. Ini dua perangai terbaik untuk laki-laki. Dijawab sama Sayyidina Ali, "Ya Rasulullah, ana lahu." Biarkan buat saya ya Rasulullah. Diam Rasulullah. Sahabat-sahabat, "Ya Ali, innahu Amr." Jangan Ali, itu Amr. Amr ini pendekar yang hebat. Diulangi lagi sampai 3 kali. Melihat Sayyidina Ali mengulangi 3 kali, dipersilahkan sama Rasulullah. "La ta'jalanna faqad ataka mujibu sautika ghairu ajiz." Jangan terburu-buru, kata Sayyidina Ali. Telah datang orang yang menjawab tantanganmu dan dia bukan pengecut seperti yang kau bilang. Dzuniyatin wa basiratin yarju bidzaka najatal faiz. Niatnya berbeda dengan niatmu. Kalau niatmu kau ingin dilihat bangga-banggaan, pendekar. Tapi niatku hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni la amulu an tuqama 'alaika naihatul janais. Harapanku kau akan ditangisi oleh wanita-wanita yang memberi kau sorak-surai di saat kamu maju ke depan. Min darbatin fayha'ah yabqa dzikruha 'inda al-hazais. Dari satu pukulan yang sangat keras yang akan terkenang di benaknya wanita-wanita tadi selama-lamanya. Kaget Amr. Qala man anta? Siapa kamu ini? Karena waktu itu kan tutupan perang. Qala Ali bin Abi Thalib. Saya Ali bin Abi Thalib, ibnu Abdi Manaf, cucunya Abdul Manaf. Qala na'am. Benar kata Sayyidina Ali. Istasgharuka fa arsaluk. Kau ini masih muda, dikorbankan kau. Kau dikelabui, kau yang paling kecil. Apa jawab Sayyidina Ali? Bal istahqaruka fa arsalun. Mereka menganggap kamu remeh, makanya saya yang dikirim. Hadhihi hifdzul karama bil ghaib. Ini menjaga kehormatan orang lain dari belakang. Sayyidina Ali merendahkan diri. Bukan, kata Sayyidina Ali, mereka menganggap kamu remeh. Mereka tidak meremehkan aku, tapi melihat kamu remeh, jadi aku yang dikirim. Kata Sayyidina Ali, "Ya Amr, walaqad sami'tu annaka idza khuyirta baina thalath ikhtarta ahaduhunna." Saya dengar kau ini kalau diberi 3 pilihan, salah satu pasti kau pilih. Qala na'am, betul. Apa pilihan-pilihan itu? Fa inni ad'uka ila al-Islam. Pertama, saya mengajak kamu untuk masuk Islam. Apa kata Amr? Amma hadza fala. Ini singkirkan. Apa yang kedua? An ta'uda ila makadik. Kamu kembali ke tempatmu. Qal la tatahaddath nisa'u Quraisy anni ahrubu minal qital. Saya tidak ingin ada wanita-wanita dari bangsa Arab yang berkata bahwa saya melarikan diri dari peperangan. Terus apa yang ketiga katanya? Qal antu barizani. Kamu perang melawan aku. 1 lawan 1. Fadhahik, ketawa Amr. Ma dhanantu anna ahadan minal Arab yajru'u alayya hakadha. Tidak nyangka saya ada orang Arab yang berani sama saya seperti ini. Fa wallahi la uhibbu an aqtulak. Wahai anak muda, Sayyidina Ali masih muda. Umurnya sekitar 23 atau 25. Demi Allah, saya tidak ingin membunuh, katanya Amr. Kata Sayyidina Ali, walakinni wallahi uhibbu an aqtulak. Tapi demi Allah saya ingin membunuh. Di saat Sayyidina Ali ngomong begitu, emosinya Amr langsung tancap gas, langsung nyerang Sayyidina Ali. Terjadilah pertempuran yang sengit sehingga
Rasulullah dan sahabat-sahabat tidak kelihatan, tertutup dengan debu, sampai akhirnya terdengar suara takbir yang menandakan Sayyidina Ali memenangkan. Dipukul sama Sayyidina Ali, kena pundaknya dan tembus sampai paru-parunya. Fasaqata ardhan, maka matilah Amr bin Abdi Wud. Di saat Amr mati, orang Quraisy mulai semangatnya berkurang. Berapa hari kemudian Allah menurunkan pertolongannya dengan angin yang keras dan hawa yang sangat dingin, sehingga kemah-kemahnya terbang semuanya. Kemah-kemahnya orang-orang musyrik terbang dan mereka lari terbirit-birit pulang ke Mekah. Maka bubarlah perang Khandaq. Pulang Rasulullah ke Madinah, baru masuk rumah diperintahkan sama Jibril, wahai Rasul, jangan kau letakkan pedangmu, kau hadapi Bani Quraidah yang khianat. Bendera dikembalikan lagi sama Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan dikepunglah Bani Quraidah sampai 25 hari. Runtuhlah Bani Quraidah. Yang laki yang ikut memerangi Rasulullah dihukum mati, yang wanita-wanita diusir, dikeluarkan dari Madinah. Maka sucilah Madinah dari Bani Israel. Ini kerusakan pertama. Kedua, Yahud Khaybar yang mendalangi semua ini didatangi sama Rasulullah dan sudah dijanjikan akan menang. Yahud Khaybar tambah siap-siap, tentaranya 10.000. Setiap hari latihan. Muhammadun yaghzuna, hayhata hayhat. Muhammad memerangi kami, tidak mungkin, tidak mungkin. Tiba-tiba Rasulullah datang mendatangi mereka dengan, ada riwayat yang mengatakan 700 tentara, ada yang mengatakan 1.400, tapi ada yang mengatakan 1.400 ini sama istri-istri mereka. Maka bendera diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar, tapi kembali Sayyidina Abu Bakar tidak ada hasil apa-apa. Besoknya diberikan kepada Sayyidina Umar, juga kembali. Akhirnya kata Rasulullah, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu yaftahu Allahu baina yadayhi wa laysa bifarrar. Besok bendera ini akan saya berikan kepada seorang yang cinta sama Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya juga cinta sama dia. Allah akan membukakan jalan di tangannya dan dia tidak pernah lari dari medan perang. Sahabat tidak tahu siapa ini. Besok habis sholat subuh tanya Rasulullah, aina Ali bin Abi Thalib? Kemana Ali bin Abi Thalib? Kata sahabat, shalla fi khaymatihi ya Rasulullah. Salat di kemahnya ya Rasulullah. Ituni bih, bawaan ke sini. Kata Rasul, dibawa. Ma bika, kata Rasulullah, kenapa kamu? La ubsiru mawdhi'a qadamai ya Rasulullah. Saya sakit mata, ngelihat kakiku tidak bisa, tidak kelihatan saya. Telapak kakiku tidak kelihatan. Diludahi sama Rasulullah dan diberikan bendera. Maka Khaybar ini sangat kokoh. Jadi hidupnya di atas gunung, di atas gunung. Tentaranya saja 10.000. Bentengnya 8 lapis yang besar, belum benteng kecil-kecil. Dari batu yang besar-besar, pintunya dari besi. Maka dikepung sama Sayyidina Ali depan pintu tadi beberapa hari, sampai akhirnya Yahudi, bangsa Yahudi ingin menunjukkan kehebatannya, keluar dari pintu pertama. Keluar, namanya Marhab, pendekarnya mereka. Orangnya tinggi seperti pemain basket dari Amerika, 2 meter lebih. Berkata, qad alimat Khaybaru anni Marhab syaki silah batalun mujarrab idza al-hurubu akhbalat talahab. Khaybar ini tahu bahwa nama saya ini Marhab, suka menghunus pedang. Kalau ada dengar ada perang, semangat, tidak ikut perang. Dijawab sama Sayyidina Ali, ana alladhi sammatni ummi Haidarah. Saya dikasih nama ibuku Haidar. Kalaithi ghabatin karihil manzarah ufikum bisa'i kaila sandarah. Seperti singa hutan yang seram wajahnya. Nanti kamu saya kasih 1 terkaman saja dan selesai. Maka diseranglah Sayyidina Ali sama Marhab sekeras-kerasnya, tapi Sayyidina Ali mampu menundukkan kepala. Jadi pedang di atasnya Sayyidina Ali dan dibalas sama Sayyidina Ali, pas kena lehernya Marhab, lepaslah lehernya Marhab, ka'annahu khuliqa biduni ra's, seakan-akan diciptakan tanpa kepala. Di saat Marhab jatuh, mulai semangatnya orang Yahudi pudar. Satu demi satu terbunuh bangsa Yahudi sampai puluhan, totalnya 90 lebih bangsa Yahudi. Mundur mereka ke benteng satunya, mundur sampai ke benteng kelima.
mereka enggak kuat. Mereka enggak kuat, akhirnya menyerah dalam waktu 2 minggu, menyerah kepada Rasulullah dan minta untuk tidak diusir dari Khaybar. Rasulullah setuju, tapi dengan syarat semua senjata mereka diserahkan kepada Rasulullah SAW. Inilah kerusakan pertama yang terjadi, yang dikerjakan oleh Bani Israel, yang dikirimkan oleh Allah kepada mereka, Rasul dan sahabat-sahabatnya. Jadi mereka jatuh di tangan umat Islam. Thumma radadna lakumul karrata alaihim. Tapi kata Allah, nanti di masa depan kamu wahai bangsa Bani Israel tak balik, kamu yang menguasai orang-orang yang beriman. Thumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdatnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Bukan hanya itu, kamu saya jadikan bangsa yang sangat kaya, banyak anaknya. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kamu saya jadikan bangsa yang paling mampu mendatangkan sekutu. Sekarang bangsa mana yang tidak tunduk dengan Israel? Amerika, Kanada, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, semuanya di bawah perintahnya Israel karena dananya Israel ke kampanye-kampanye mereka. Wa ja'alnakum aktsara nafira. In ahsantum, di saat kamu kembali di atas, terus kamu berbudi pekerti yang baik, sesungguhnya kamu telah berbuat baik kepada siapa? Kepada dirimu sendiri. Wa in asa'tum falaha. Begitu juga sebaliknya, kalau kau mentang-mentang menyombongkan diri, zalim, merampas, merampok, membunuh seperti yang terjadi di Palestina, Allah akan mengirim lagi hamba yang akan membalas sikap-sikap kalian. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Kerusakan kedua, kalau datang, liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira. Tandanya ada 3. Jadi orang Yahudi dijadikan penguasa lagi sama Allah, menguasai Masjidil Haram. Nanti kapan balasannya? Ada 3. Alamatnya ada 3. Liyasu'u wujuhakum, mereka akan menyerang kepada kalian dan membuat kalian sangat bersedih, seperti sekarang yang terjadi di Palestina, di Gaza. Semua dunia tunduk sama Israel, khususnya bangsa Arab, kecuali Gaza tidak tunduk. Kecuali Gaza tidak tunduk dengan Israel. Masya Allah. Kedua, waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwal marrah. Tanda kedua, mereka mampu menguasai kembali Masjidil Aqsa. Sekarang Masjidil Aqsa di tangannya siapa? Masih di tangannya Bani Israel. Jadi tanda yang kedua ini belum. Tanda yang kedua ini masih belum. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Waliyutabbiru ma'alaw tatbira. Disitulah orang-orang yang beriman akan menghancurkan semua aset-aset kalian, wahai bangsa Yahudi, sehancur-hancurnya. Kenapa? Karena dendam mereka dengan kalian sudah maksimal, karena kezaliman kalian. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang sangat zalim. Asa rabbukum an yarhamakum. Di saat kalian jatuh lagi ke tangan umat Islam, mudah-mudahan Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih masih mau melimpahkan rahmatnya kepadamu. Karena apa? Orang yang beriman itu ada etikanya. Meskipun menguasai itu tidak boleh semena-mena. Bukan kayak orang Israel. Wanita jalan bawa bendera putih ditembak. Orang mau ngambil makanan ditembak. Bukan begitu. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in udtum udna. Nanti di saat kalian jatuh lagi di tangannya orang yang beriman, kalian mulai lagi berbuat fitnah, memulai lagi mengadu domba, Allah juga akan kembali mengutus hambanya yang akan memberi pelajaran kepada kalian. Wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Dan akhirnya jahannam, neraka jahannam akan kami jadikan sebagai tempat peristirahatan buat kalian, wahai bangsa Bani Israel, bangsa yang dikutuk sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita mengkutuk mereka 17 kali dalam surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim. Orang Nasrani itu lebih sesat dari orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, lebih sesat. Tapi tidak dikutuk sama Allah Subhanahu wa taala. Dibilang waladhdallin. Tapi orang Yahudi karena kesombongannya, kezalimannya, dikutuk sama Allah, dibilang ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kamu kutuk. Setiap hari kita baca itu 17 kali dalam sholat kita. Itulah
bangsa Bani Israel yang diturunkan suratnya kepada Rasulullah sebelum Rasulullah bertemu kepada mereka di Al-Madinah Al-Munawwarah. Terus bagaimana sikap kita? Kita sebagai umat Islam, kita minimal memboikot semaksimal mungkin produk-produk Israel dan produk-produk negara-negara yang menyupport Israel. Kalau Anda tidak memboikot produk-produk mereka, masih mau makan McDonald, masih mau makan Pizza Hut, masih pergi ke Starbucks, berarti kemanusiaan Anda perlu ditanyakan. Jangan ikuti orang-orang, oh Rasulullah tidak memboikot. Rasulullah mengusir mereka dari Madinah, itu lebih dari memboikot. Kalau sudah diusir, apanya lagi yang mau diboikot? Jadi ada ulama-ulama yang subhanallah mungkin sudah tumpul akalnya, tidak bisa memahami maksudnya Al-Quran, hanya bisa ceramah sana sini, tapi dia tidak mengerti persatuan umat Islam. Innama hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Kata Allah, umat Islam ini umat yang satu, terlepas dari segala kekurangan yang ada dari setiap Dari setiap golongan umat Islam. Umat Islam itu satu. Dan saya adalah Tuhanmu, Tuhan kalian, maka sembahlah aku. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan kalian ini mendukung, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, mewalikan itu mendukung, menyukai atau memberi manfaat kepada mereka, orang Yahudi dan Nasrani. Mereka Yahudi dan Nasrani itu satu, saling mendukung. Wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum. Barang siapa dari orang yang beriman salat 5 waktu di masjid ini tapi mendukung mereka, fa innahum minhum, digugurkan imannya sama Allah, maka mereka adalah seperti mereka, kata Allah. Innallaha la yahdil qauma adh-dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayat orang yang zalim. Jadi di saat kita mendukung orang Yahudi, kita mendukung orang Nasrani, kita dianggap zalim sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Yahudi yang zalim, Nasrani yang zalim. Kalau tidak zalim ya tidak apa-apa, tapi buktinya sekarang zalim. Jadi mereka tahu Amerika katanya negara HAM. Tidak ada negara sekejam Amerika di dunia ini. Amerika itu asyaitonul akbar, setan yang terbesar. Tidak ada negara sekejam Amerika. Mereka kalau bicara HAM, orang tidak setuju dengan LGBT tidak dapat visa ke Amerika, dipaksa sesuai dengan akidahnya mereka. Tapi mereka melihat Israel ini merampas tanahnya orang Palestina, membongkar rumahnya orang Palestina, diam. Kenapa? Karena waktu kampanye didanai sama orang-orang Yahudi yang kaya-kaya di Amerika atau di Israel. Jadi balas budi. Loh, mana HAM-nya? HAM itu berlaku kalau untuk orang Barat. Kalau orang bukan orang Barat, gak ada HAM. Kita itu dianggap bukan manusia, dianggap di bawah manusia sama Amerika. Hanya sponsornya HAM. Jadi jangan sekali-kali kita mendukung Amerika. Jadi kalau hati anda masih belum benci dengan Amerika, belum benci dengan Inggris, belum benci dengan negara-negara yang mensupport Israel, berarti anda belum dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda belum mengerti apa tujuan Rasulullah SAW mengajarkan manusia. Anda belum mengerti. Jadi mudah-mudahan kita sama Allah dilapangkan hati kita. Dan di saat kita memboikot, ekonomi kita ini yang tumbuh. Sampai kapan kita harus mengayakan orang luar? Sampai kapan? Ya, kita mengayakan bangsa yang menjajah kita. Kita kayakan bangsa kita sendiri. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Marilah kita bersama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam وادخلنا الجنة برحمتك دار السلام. تبارك ربنا وتعالى سيد الجلال والإكرام. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع, من قلب لا يخشع, ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم اجعلنا من جندك الصادقين ومن حزبك الغالبين برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.